Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang pertama dalam triwulan yang terakhir, triwulan yang keempat untuk tahun 2023 yang bertajuk Misi Tuhan kepada kita, bahagian yang pertama. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas bersama dengan kami sepanjang pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Misi Tuhan kepada kita, bahagian yang pertama. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa misi Tuhan untuk kita sebenarnya? Ayat hafalan terdapat dalam Kejadian 3 ayat 9 mengatakan, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bacaan Alkitab saudara, kita boleh bacanya seperti yang tertera di skrin saudara. Dan ada baiknya Anda membaca semuanya. Semoga kita memudahkan kita ya dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Pendahuluan Sekolah Sabat. Misi mendapati asal-usul dan tujuannya hanya di dalam Tuhan. Misi ini tidak bermula dengan panggilan Abraham dalam Kejadian 12. Atau dengan peristiwa Keluaran 12. Malah ia juga tidak bermula dengan Yesus Kristus di bumi, atau dengan pengembaraan misi Paulus. Misi ini bermula dengan Tuhan sendiri. Apabila dia mencipta alam semesta dan kemudian mencipta manusia. Asas bagi sebarang usaha misi mestilah berpusat pada hubungan dengan pencipta dan dengan pemahaman yang betul tentang sifat dan watak misionarinya. Tetapi sebelum kita memahami misi Tuhan, adalah penting untuk kita lebih memahami Tuhan atas misi. Kita diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Namun, dosa telah menimbulkan celah yang memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Namun Tuhan tidak menyerah pada rencana awalnya. Dia menolak untuk dipisahkan dari kita. Oleh karena itu, sebuah misi ditetapkan oleh Tuhan, yaitu apa? Untuk menghapuskan dosa dan mengembalikan umat manusia ke keadaan asalnya. Nah, bagaimana misi ini terlaksana? Untuk menjawab pertanyaan ini saudara, kita akan membahas 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk ke topik yang pertama atau tajuk yang pertama, yaitu Tuhan yang menjangkau kita. Nah, bagaimana Tuhan menjangkau kita manusia yang jatuh dalam dosa? Apa tindakan Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa? Firman Tuhan katakan Kejadian 3:9, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, sejak awal hubungan Tuhan dengan umat manusia didasarkan pada kasih, yaitu suatu sifat ilahi yang Ia karuniakan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kasih ini harus diberikan dengan sukarela dan diwujudkan dalam penurutan pada hukum ilahi. Yohanes 14 ayat 15. Oleh karena itu, ketidaktaatan Adam dan Hawa telah merosakkan hubungan kita dengan Tuhan. Kejadian 2 ayat 16 hingga Kejadian 3 ayat 12. Nah, namun Tuhan menolak untuk menjauhkan dirinya dari kita. Dia memutuskan untuk melaksanakan misi yang direncanakan untuk dilaksanakan jika terjadi ketidaktaatan. Efesus 1 ayat 4. Mendekati dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat Adam dan Hawa merenungkan kesalahan mereka, Tuhan mendorong mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Kejadian 3 ayat 9 hingga 13. Tuhan kemudian menyampaikan misi penebusannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 14 hingga 15. Saudara, di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita boleh bahas, bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita ya. Kita masuk ke tajuk yang kedua, yaitu Tuhan yang rindu bersama dengan kita. Nah, bagaimana Tuhan menyatakan kerinduannya kepada kita? Firman Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 15 mengatakan,
Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, dalam naratif perjanjian lama, Tuhan terus bertindak mengikut sifat dakwanya atau misionarinya untuk memenuhi tujuannya. Sebagai contoh, selepas banjir, orang Babel memutuskan untuk berkumpul di satu tempat untuk membina sebuah kota dan menara yang akan mencapai langit. Tuhan campur tangan, mengelirukan bahasa mereka dengan matlamat untuk menyerahkan mereka ke seluruh dunia. Kejadian 11. Tuhan kemudiannya meluaskan misinya, memanggil Abram yang kemudiannya menjadi Abraham untuk menjadi saluran berkatnya kepada seluruh dunia. Kejadian 12 ayat 1 hingga 3. Janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya berlipat ganda. Beberapa kali Tuhan pada dasarnya menyatakan kepada mereka, "Aku akan menjadi Tuhan kepadamu, aku akan bersama-samamu, aku menyertai kamu." Dan kita boleh baca ini dalam Kejadian 17, Kejadian 26, Kejadian 28. Nah saudara, Alkitab mencatat beberapa kesempatan ketika Tuhan sendiri datang menemui umat manusia. Seperti yang tercatat dalam Kejadian 11, Kejadian 18, Keluaran 3. Namun selepas dari peristiwa-peristiwa khusus ini, kita melihat bahwa Tuhan ingin bersama kita secara pribadi. Kalau kita lihat di skrin saudara, contoh-contoh bagaimana Tuhan itu mahu bersama dengan manusia atau mahu bersama dengan kita. Dia mahu bersama dengan Abraham, Kejadian 17. Dia mahu bersama dengan Ishak, Kejadian 26. Dia bersama dengan Yakub, Kejadian 28. Dia bersama dengan Yusuf, Kejadian 39. Juga bersama bangsa Israel, Kejadian 29. Tuhan diam di dalam bait suci, tetapi melalui berbagai simbol, seperti yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27 hingga 30. Ini hanyalah sebahagian daripada misi mendahului pemenuhan akhirnya nanti. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan atau persoalan-persoalan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk ke tajuk yang ketiga, yaitu Tuhan yang menjadi satu dengan kita. Nah, bagaimana kita melihat Tuhan itu menjadi satu dengan kita? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Perjanjian Lama membentangkan bagaimana pencipta mula melaksanakan satu rancangan melalui satu umat yang sepatutnya menggambarkan sifat dan rencana Tuhan kepada dunia. Semua yang Tuhan lakukan adalah mengikuti strategi dakwah atau misionari Tuhan. Sudah waktunya menjadi manusia dan menggenapi janji yang diberikan di Eden, Galatia 4 ayat 4 hingga 5. Dengan berinkarnasi, Tuhan menampilkan dirinya sebagai Immanuel, Tuhan beserta kita. Yesaya 7:14, Matius 1:21 hingga 23. Kasih dan kerinduan Tuhan untuk bersama kita diwujudkan atau terlaksana dalam Yesus yang sepenuhnya manusiawi dan sepenuhnya ilahi. 1 Yohanes 5 ayat 20. Melalui kehidupan, kematian dan kebangkitannya, Yesus menggenapi nubuatan perjanjian lama sesuai dengan rencana Tuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Di kayu salib, misi Tuhan mencapai puncaknya. Kini penyatuan kembali Tuhan dengan umat manusia dapat terjadi kembali. Namun, misi belum selesai. Di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu Tuhan yang terus bersama dengan kita. Nah, bagaimana Tuhan itu terus bersama dengan kita sehingga saat ini? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kehidupan dan pelayanan Yesus adalah wahyu utama Tuhan. Dalam masa kira-kira 3 tahun setengah
Tuhan dapat menyatakan lebih banyak tentang siapa Dia dan apakah misinya daripada semua yang Dia telah lakukan melalui mana-mana kaedah lain di dalam generasi sebelumnya. Sebagai gambar Tuhan yang tidak kelihatan, Kolose 1 ayat 15, selama pelayanannya, Yesus menunjukkan kepada kita sifat misionaris Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Ketika tiba saatnya Dia kembali ke sorga, Dia menolak meninggalkan kita sendirian. Dia menyatakan kita bahwa Tuhan akan terus menyertai kita dalam pribadi Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Jadi, Dia sendiri menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Seiring dengan janji kehadirannya, Yesus mempercayakan kita untuk meneruskan misinya, yaitu apa? Mencari orang berdosa dan mengajar mereka tentang jalan keselamatan. Matius 28 ayat 18 hingga 20. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita berkenaan dengan tajuk yang baru kita bahas. Kita masuk ke tajuk atau di tajuk yang kelima terakhir, yaitu Tuhan yang akan kembali untuk kita. Nah, bagaimana Tuhan menyatakan Dia akan kembali? Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Nah, Yesus berjanji bahwa Dia akan datang untuk kita, seperti yang tercatat dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Hal ini dikenal sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Titus 2 ayat 13. Jika hal ini terjadi, maka misi Tuhan akan selesai. Pada saat itu, kemah Tuhan yang asal bukan dalam bentuk gambar atau simbol akan ada bersama kita, dan Tuhan akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3. Kita akan dapat bertemu muka dengan muka lagi. Wahyu 22 ayat 4. Kita akan berbicara dengan Dia dan menyembah Dia secara langsung. Misi Tuhan pada akhirnya akan memenuhi segala keinginannya untuk bersama anak-anaknya secara kekal. Sungguh suatu hak istimewa yang luar biasa untuk menjadi bahagian dari kenyataan ini. Di skrin saudara adalah soalan perbincangan yang kita akan bincang dalam kelas-kelas Sabat kita yang berkaitan dengan topik yang baru kita bahas sebentar tadi. Pena Inspirasi menjelaskan, karena Yesus datang untuk tinggal dengan kita di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Setiap anak Adam, baik laki-laki maupun wanita, boleh mengerti bahwa khalik kita itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Karena dalam setiap doktrin anugerah, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap penarikan ilahi yang ditunjukkan dalam hidup juru selamat tatkala di bumi ini, kita melihat Tuhan menyertai kita. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan, Tuhan mahu menjangkau kita yang berdosa. Mari kita merespon panggilan Tuhan. Tuhan rindu bersama kita dari dulu sehingga saat ini. Mari pertahankan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menjadi satu dengan kita, berinkarnasi untuk meneruskan misi penyelamatan kepada manusia. Tuhan terus tinggal bersama kita melalui pribadi Roh Kudus, yaitu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kemudian Tuhan akan kembali untuk Anda dan saya. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kami hikmat sehingga kami mengerti, kami boleh mengaplikasikan pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.